Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadana syahrul mubarak, walladzi ja'ala fihi lailatul qadar, lailatun khairu min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subuta wa ja'ala lakumun nahara nusyura. Wa qala fi ayatin ukhra wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kajian iktikaf, alhamdulillah pada saat ini, di dini hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keinginan dan kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama duduk bermajlis di majlis yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang kalaulah Ramadan ini kita bagi 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga, ini merupakan 10 hari ketiga atau 10 hari terakhir. Dan ini merupakan babak penentuan bagi kita, apakah kita ini akan termasuk orang-orang yang beriman yang meraih predikat muttaqin, ataupun kita akan masuk kelompok orang-orang yang tetap menjadi seorang mukmin biasa. Nah, maka oleh karena itu, atas keinginan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita pada dini hari ini, kita wajib memuji syukur kehadirat Allah Sang Maha Ghafur, dan kita pun berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan dicatat oleh para malaikat sebagai amalan soleh, amalan yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, baik dalam kehidupan dunia terlebih-lebih kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Seperti tadi yang telah disampaikan, bahwa tema bahasan kita pada kesempatan ini adalah haram meminta-minta kecuali 3 golongan. Dikisahkan bahwa seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam, beliau menuturkan, suatu ketika saya pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memberi apa yang saya pinta. Kemudian
saya pun meminta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Rasulullah pun memberikan apa yang saya pinta. Dan ketiga kalinya Hakim bin Hizam ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun memberikan apa yang dipinta oleh saya. Jadi lamun cek bahasa orang mah Hakim bin Hizam teh mindo menyebutnya dibere sakali menta deui, dibere 2 kali menta deui, dibere 3 kali menta deui. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang ketiga kalinya, beliau memberikan nasihat kepada Hakim bin Hizam, yang tentu saja nasihat Rasulullah ini bukan hanya berlaku untuk Hakim bin Hizam, tetapi berlaku juga untuk kita sebagai umat Islam, insyaallah pengikut setia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi nasihatnya itu? Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khudirun khulwun. Sesungguhnya harta itu merupakan sesuatu yang hijau dan juga manis. Ini warna hijau ya, dan juga rasa manis ini sering dijadikan sebagai warna untuk mengilustrasikan betapa menariknya, betapa pesonanya, dan betapa memikatnya yang namanya harta. Sehingga di kita sering ada ungkapan didinya mah teu kaup nempo duit sok hejo gitu. Pernah dengar tuh? Mata teh teu kaup nempo duit mani hejo molotot cenah gitu. Dan memang tidak ada seorang pun yang tidak tertarik dengan yang namanya harta gitu. Malah suka ada ungkapan untuk beki duit mah iwalti hayam gitu ya. Ada lagi ungkapan begini, duit itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit. Laras ibu-ibu, ayeuna membeli cengek koe mahalnya. Apalagi kalau di tempat wisata itu, taruhlah bapak dan ibu pergi ke Pangandaran, apa yang tidak bayar gitu. Mungkin yang gratis itu cuma buang angin sama meludah gitu. Segala macam itu bayar gitu ya. Yang tentu saja wajar sekali ya, kalau dalam batas-batas yang wajar, yang namanya manusia itu terpikat dengan yang namanya harta. Namun tentu kita harus bijak ya, bagaimana menyikapi harta itu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita. Faman akhadahu bisimali nafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan cara yang dermawan, maka dia akan diberkahi dalam hartanya. Tentu semua kita ini dalam hidup ini, dalam hal apapun, kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantaslah kalau banyak sekali doa-doa yang di dalamnya berisi tentang keberkahan itu. Ketika ada seorang ibu yang melahirkan, doanya itu doa keberkahan itu. Allahumma barik laka fil mauhib gitu ya.
mudah-mudahan Allah memberkahi atas kelahiran bayimu, kan gitu. Ketika kita beli rumah itu pun doanya itu doa keberkahan itu. Ada yang hafal, Bu? Dulu waktu beli rumah di GBI baca doa enggak? Itu doa yang diajarkan oleh Allah melalui lisannya Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau melabuhkan bahteranya, Allahumma anzilni munzalan wa anta khairul manzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang istimewa, di tempat yang diberkahi. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul manzilin. Ketika menikah, doa yang dipanjatkan doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Jadi memang dalam segala hal pun kita itu mengharapkan yang namanya keberkahan. Begitupun dalam harta. Bagaimana dalam harta ini agar harta kita itu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan kita harus mengambil harta itu dengan cara yang dermawan. Bagaimana mengambil harta dengan cara yang dermawan itu? Kita seringkali memahami bahwa yang disebut dengan dermawan itu hanya sebatas berkaitan dengan tuntutan jasmani yang sifatnya materi itu. Padahal yang namanya dermawan itu sangat luas maknanya gitu. Jadi bukan hanya memberi yang sifatnya materi gitu. Bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah jasmaniyah, tapi yang namanya dermawan itu berkaitan juga dengan hal-hal yang sifatnya non materi, berkaitan juga dengan kebutuhan rohaniah. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikan ilmu dengan ikhlas, itu dermawan itu. Ketika ibu-ibu memaafkan bapak-bapak, garadu salah tuh Bu bapak-bapak. Pada saat bapak-bapak punya salah kemudian dimaafkan oleh ibu-ibu, itu adalah sifat dermawan. Makanya Allah dikatakan Sang Maha Dermawan itu karena Allah itu punya sifat Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu itu. Nah, dengan 3 nama itu Allah disebut Dat yang Maha Dermawan itu. Karena memaafkan itu berat itu. Maaf itu mahal, sulit ketika orang itu memaafkan. Lebih mudah memaafkan, lebih mudah memberikan uang 100.000 Bu. Lebih berat memaafkan, lebih berat mengeluarkan uang 100.000. Lebih berat memaafkan itu. Makanya kita sering mendengar ada orang mengatakan moal dihampura nepikeun ka 7 turunan gitu. Moal dihampura nepikeun ka daek belut buluan oge kan gitu. Karena memang memaafkan itu berat itu, berat. Maka ketika orang itu memaafkan kesalahan orang lain, itu sebuah pertanda bahwa dia itu dermawan. Nah, di dalam mengambil harta pun kita harus dermawan gitu. Bagaimana mengambil harta dengan cara yang dermawan itu? Untuk memudahkan pemahaman kita, saya berikan sebuah ilustrasi
bagaimana luar biasanya hewan yang namanya lebah itu. Saking istimewanya sampai-sampai Allah menamakan lebah itu menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran. Surat apa tuh? An-Nahl itu, lebah itu. Allah mendidik kita melalui seekor hewan yang namanya lebah. Tadi malam saya sampaikan Allah mendidik kita, puasa kita itu agar berkualitas melalui seekor hewan namanya apa, Bu? Masih ingat, Bu? Ayam jago kan gitu ya. Nah, jadi Allah itu mendidik kita cara mengambil harta agar dermawan itu melalui seekor hewan yang namanya lebah. Binatang yang namanya lebah. Ini menurut penelitian Profesor Lebah, Bu. Jadi orang itu gara-gara meneliti lebah dia dapat gelar profesor itu, Bu. Apa keunggulan lebah, keistimewaan lebah itu? Pertama, lebah itu adalah binatang yang sangat kecil dan mungil, tapi dia itu pekerja keras itu. Pekerja keras itu. Sehingga dikatakan bahwa dalam satu hari lebah itu terbang tidak kurang 10 km itu. Kira-kira ke mana 10 km ya? Ayah nyampe ke Gede Bage gitu. Jauhnya Buah Batu mungkin ada 10 km itu. Ini Bapak Ibu selama di GBI pernah jalan kaki 10 km eta? Eta lebah binatang sagede kieu cek si profesor eta terbang tidak kurang setiap harinya itu 10 km dan tidak kurang hinggap di 100 tangkai bunga eta. Itu menunjukkan bahwa lebah itu pekerja keras itu, semangat dalam hidupnya itu. Nah, kita pun melalui bulan suci Ramadan itu diajarkan oleh Allah, dididik oleh Allah, karena Ramadan ini syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, itu untuk bekerja keras. Sehingga wajar kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya banyak melakukan peperangan itu di bulan Ramadan dan selalu menang terus itu, selalu menang terus. Dulu, Bu, saya pernah sakit itu ketika usia SMA lah mungkin. Pernah stroke saya dulu itu. Cukup lama, mungkin ada 6 bulan itu waktu itu. Ketika saya datang ke dokter, kemudian si dokter itu bilang gitu, kamu itu jarang puasa katanya gitu. Jeung sigana tara salat tahajud gitu. Saya kaget kenapa kok dokter itu bilang begitu gitu kan. Kemudian saya tanya, kenapa begitu dok? Dulu para sahabat Nabi itu badannya sehat-sehat, perang menang terus katanya. Karena mereka itu rajin puasa, rajin sholat tahajud. Masuk akal juga gitu. Itu yang pertama, lebah itu adalah pekerja keras, makhluk kecil yang sangat produktif gitu. Kemudian yang kedua, yang namanya lebah ketika mencari makan, ketika menghisap sari madu, itu betul-betul selektif itu. Jadi itu asal hinggap. Sehingga saking selektifnya yang namanya lebah ketika mencari sari madu, kita manusia itu dimudahkan oleh lebah itu.
Makanya para penjual madu itu kan gampang gitu melabeli madunya itu. Ayam madu lengkeng kan gitu ya. Ayam madu manggis. Ayam madu naon deui tah? Randu. Ayam madu duren begitu ya. Malah ayam madu pahit deh kan gitu tah. Berarti itu kan si lebah itu ketika hinggap di tangkai bunga itu tidak asal hinggap gitu, tapi dia betul-betul selektif gitu. Di mana saya mesti berhinggapnya itu. Nah kita pun manusia di dalam mencari rizki, sumber rizki kita itu harus selektif gitu. Ketika mencari kerja, pekerjaan kita itu harus selektif. Ini pekerjaan yang saya ambil ini menguntungkan enggak buat keimanan saya. Ini pekerjaan yang saya ambil ini menghantarkan saya ke surga atau tidak. Ini pekerjaan yang saya ambil ini diridhoi Allah atau tidak. Selektif itu. Yang tentu saja itu harus dirancang sedemikian rupa sejak awal. Ya paling tidak untuk anak-anak kita ke depan itu harus sudah dirancang itu. Kemudian yang ketiga, yang namanya lebah ketika mengambil sari madu itu tidak merusak. Dia tidak mematahkan tangkainya. Nah ini pun merupakan sebuah gambaran bagi kita bahwa ketika kita mencari rizki itu, maka kita jangan meninggalkan dampak buruk, Bu. Terlebih-lebih kalau dampak buruk itu berakibat terhadap generasi sesudah kita gitu. Jadi kita harus berpikir panjang, ini kalau saya melakukan ini bagaimana generasi yang akan datang gitu. Bagaimana anak cucu saya gitu. Bagaimana kehormatan keluarga saya gitu. Itu berpikir panjang gitu. Kemudian yang keempat, yang namanya lebah ketika mencari sari madu itu tidak rakus dan tidak tamak, tapi dia menyisakan untuk makhluk yang lain. Seolah-olah yang namanya lebah itu paham betul, sadar betul bahwa selain dirinya ada makhluk lain yang membutuhkan. Mungkin kumbang gitu, naon deui tah, mungkin kupu-kupu, mungkin juga burung, Bu. Jadi disisakan gitu tah. Nah seringkali hari ini manusia ketika mencari rezeki itu tidak ingat dengan saudara-saudaranya, tidak ingat orang lain. Nu penting mah urang we untung kita karep teuing lah batur mah gitu kan. Nah ini penting nih, penting. Kemudian yang kelima, yang namanya lebah itu adalah binatang yang suka bersedekah itu. Senang bersedekah itu. Ini kita bisa membayangkan ya. Binatang sekecil itu bisa mengumpulkan madu sekian liter itu, Bu. Itu kira-kira berapa bulan gitu ya? Berapa bulan itu? Tetapi setelah madu itu terkumpul, menurut si profesor lebah tadi, lebah itu hanya mengambil manfaat dari madunya itu 10% itu. 10%. 90%-nya itu disodakohkan kepada makhluk yang lain, terlebih khusus kita manusia yang paling banyak mengambil manfaat dari yang namanya lebah itu.
Banyak kan orang-orang ngadadak balaleunghar bu gara-gara lebah gitu. Banyak orang yang punya penyakit A, punya penyakit B, bisa diobati sampai sembuh dengan izin Allah karena madu yang dihasilkan oleh lebah itu. Nah, begitupun kita ketika mengambil harta, agar kita ini dikategorikan sebagai orang yang dermawan dalam mengambil harta, belajarlah dari seekor lebah itu. Bahkan mereka itu ketika mengumpulkan sari madunya itu, mereka bekerja sama dan bersama-sama bekerja. Sauyunan gitu, mereka bersatu. Nah, kalau orang itu sudah mendapatkan harta, mengambil harta dengan cara yang dermawan, maka janji Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burikalahu fihi, maka dia akan diberkahi dalam hartanya. Bagaimana diberkahi dalam harta itu? Secara sederhana, yang namanya berkah itu bertambah, Bu. Meningkat. Ilustrasi sederhananya, barangkali kita pernah melihat hewan yang namanya domba, Bu. Domba. Itu setiap datang musim kurban, Bu, berapa juta domba yang disembelih di seluruh dunia itu. Bahkan setiap hari orang syukuran kan banyak yang menyembelih domba. Berapa banyak tuh setiap hari domba yang disembelih untuk syukuran, belum lagi untuk keperluan yang lain. Tapi populasi domba itu semakin hari semakin banyak gitu, Bu. Bukan semakin berkurang tapi semakin banyak. Beda dengan binatang yang namanya gogok gitu, Bu. Gogoknya kan jarang yang namanya gogok gitu, Bu. Di GBI aja mungkin hanya 1-2 orang yang punya peliharaan anjing itu. Nah, keberkahan itu seperti itu, Bu. Makanya para ulama mengatakan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair alal ghair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Ketika sesuatu itu mendapatkan keberkahan, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Orang ketika umurnya diberkahi, maka umurnya digunakan untuk semakin taat kepada Allah. Orang ketika rizkinya diberkahi, maka rizkinya itu akan semakin bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Orang semakin ilmunya diberkahi, maka semakin banyak orang lain yang tercerahkan gitu. Dan yang paling utama, segala sesuatu agar mendapatkan keberkahan dari Allah itu harus dikeluarkan, Bu. Dikeluarkan. Makanya berkah itu erat kaitannya dengan birkah, Bu. Birkah itu sumur. Kalau kita perhatikan yang namanya sumur, diambil 1 ember, nambah 1 ember. Diambil airnya 2 ember, nambah 2 ember. Diambil 3 ember, nambah 3 ember. Kalau tidak diambil bertambah tuh, Bu? Tidak akan, Bu. Air sumur itu kalau tidak diambil itu tidak akan bertambah gitu. Malah yang ada mungkin airnya itu akan berubah warna, berubah rasa, berubah aroma. Air sumur itu akan tetap jernih, akan tetap segar, akan tetap nikmat dirasakan itu kalau sering diambil, Bu. Malah lamun jarang diambil, manu ayah pakai sarang nyamuk mungkin, Bu, itu. Nah, keberkahan itu seperti itu. Tetapi sebaliknya Rasul mengatakan, wa man akhadahu bi israfin nafsin lam yubarik lahu fihi.
Tetapi barang siapa yang mengambil hartanya itu dengan cara yang israf, israf itu berlebih-lebihan. Orang mengambil harta dengan cara israf berarti dia mengambilnya dengan cara yang tidak dermawan. Berarti dia mengambil hartanya dengan cara yang batil. Maka Allah mengancam lam yubarik lahu fihi. Dia tidak akan diberkahi di dalam hartanya. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yasba'u. Maksud menggambarkan gambaran orang yang tidak diberkahi hartanya itu bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah merasa kenyang gitu. Sok ayahnya jalmi teh daharna teh mani resep gitu punya. Mani beukian gitu daharna teh nya. Nu lain mah meureun sapoe teh 2 kali, 3 kali. Ieu mah nepikeun ka 11 kali dahar teh sapoe teh gitu. Tapi teu wareg-wareg gitu, Bu. Teu wareg-wareg gitu tah. Awakna teh lintuh-lintuh begang we gitu tah. Nah itu gambaran harta yang tidak diberkahi itu seperti itu. Dan barangkali kita sering mendapati contoh-contoh seperti itu. Ada orang yang secara lahir cek batu teh si etanya mending ngeunah hirupna cenah. Imah alus, mobil alus, pamajikan alus, gitu. Gaji gede. Tapi sok aneh sok nginjem kanu tatanggana nu cek secara lahir teu boga gitu, Bu. Sok aya teh tah. Perusahaan boga, gaji boga gitu. Wah, pokoknya segala boga. Tapi hidupnya dengan pusing jeung pusing we gitu, Bu. Nah, ini adalah salah satu yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah berfirman begini, ya ibna Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka gina wa asudda faqraka. Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Apa janji Allah? Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan cabut engkau dari kepakiran gitu. Wa illa, tapi sebaliknya kalau kita tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, apa ancaman Allah itu? Amla yadaika subla walam asudda faqroka. Aku akan penuhi dirimu dengan berbagai macam kesibukan, tapi engkau tidak akan pernah merasa bebas dari kepakiran gitu. Nah, maka sesibuk apapun kita dalam bekerja, kita tetap harus ingat akan hak Allah, ingat akan kewajiban kita sebagai seorang makhluk kepada Allah sebagai Sang Khalik. Jangan sampai harta yang kita didapatkan, yang harta-harta yang kita miliki digambarkan oleh Rasulullah itu bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah merasa kenyang gitu. Di penghujung hadisnya, di penghujung nasihatnya Rasul mengatakan begini, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas, wahai hakim, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Ikhwana fillah arsadakumullah, dikisahkan bahwa dulu ada 2 orang ulama yang sangat karismatis. Yang satu ulama ini posisinya sebagai guru, yang kedua sebagai murid. Gurunya ini terkenal akan kezuhudannya. Dikisahkan bahwa suatu hari gurunya itu bertekad tidak akan bekerja lagi. Dia ingin menjauhkan diri dari duniawi. Sampailah berita itu kepada muridnya itu.
Mendengar berita seperti itu, muridnya pun merasa perlu untuk meluruskan gurunya, sehingga muridnya pun berkunjung ke rumah gurunya. Ketika berkunjung ke rumah gurunya, sang murid ini berdialog sambil memberikan masukan nasihat kepada gurunya, dan gurunya pun sadar betul ini bahwa muridnya itu sedang menasehati itu. Sebelum selesai sang murid ini memberikan nasihat, sang guru itu mengajak, "Wahai muridku, saya ajak kamu untuk melihat seekor burung," katanya. Kebetulan di belakang rumahnya itu ada sarang burung. Di dalam sarang burung itu ada seekor burung yang cacat, sayapnya itu patah gitu. Dia tidak bisa terbang, kemudian dikarenakan tidak bisa terbang, dia pun tidak bisa mencari makan. Diperhatikan itu oleh sang guru dan muridnya itu. Tidak lama kemudian ada beberapa ekor burung yang menghampiri burung yang cacat itu, sambil di paruhnya itu membawa makanan. Dan makanan yang ada di paruh burung-burung itu diberikan kepada burung yang cacat itu, disuapin oleh teman-temannya itu. Kemudian gurunya berkata, "Wahai muridku, lihatlah itu, burung saja tidak bekerja diberikan rizki oleh Allah, apalagi kita manusia. Maka oleh karena itu dari mulai sekarang saya tidak akan bekerja," katanya. Apa jawab muridnya? Dengan bijak muridnya itu mengatakan, "Wahai guruku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairu minal yadis sufla." Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kalaupun kita nih, bapak dan ibu itu hartana geus teu kawadahan ya, gaji 15 geus cair gitu, tabungan sababaraha tahun ka tukang gen can pernah diambil gitu, can harta warisan meureun ngalaya gitu. Sekalipun kita itu merasa cukup, paling tidak kita itu bekerja untuk membantu saudara-saudara kita gitu. Jadi kalau kita sudah merasa cukup dengan perekonomian, maka tetaplah kita itu bekerja dengan tujuan bahwa pekerjaan kita itu bukan untuk kita hasilnya, melainkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, betapa pentingnya yang namanya bekerja. Rasul sampai bersabda begini, seandainya kalian itu tahu bahwa besok itu mau terjadi hari kiamat, dan di tangan kalian itu ada segenggam biji, tanamkanlah biji itu. Sekalipun tahu besok mau hari kiamat gitu. Ini gambaran sederhananya bisa kita lihat bagaimana giatnya, rajinnya orang tua kita dulu itu. Duka kolot ayeuna sarua teh jeung kolot baheula gitu ya. Kolot baheula nya orang tua kita sok sanajan umurna teh geus 60 tahun masih rajin bepelakan katanya. Melak naon wae gitu tah. Melak rambutan, melak duren gitu nya. Padahal secara logika beliau-beliau ini mungkin tidak akan bisa merasakan hasil dari tanamannya itu. Mungkin ketika tanamannya itu berbuah, yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Tapi mereka tetap saja menanam gitu. Menanam. Nah, itu adalah gambaran sederhana bagaimana hebatnya orang tua kita dulu itu. Ikhwan fillah arsadakumullah, singkat cerita dikisahkan bahwa Hakim bin Hizam ini berjanji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran,
sepeninggalmu nanti saya ini tidak akan pernah menerima bantuan dari siapapun sampai menutup mata gitu, sampai meninggal dunia. Dan betul nih, Hakim bin Hizam ini menepati janjinya. Sampai dikisahkan ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ini kan di khalifah ini ada data orang-orang yang kurang mampu. Itu berkali-kali Hakim bin Hizam ini dipanggil oleh Khalifah Abu Bakar untuk mengambil bagiannya. Itu tidak pernah diambil itu. Kemudian berganti khalifah menjadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun berkali-kali memanggil Hakim bin Hizam untuk mengambil bagiannya. Tetapi Hakim bin Hizam ini tidak pernah mengambil bagiannya. Sampai-sampai dikisahkan Umar bin Khattab itu meminta kesaksian para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, saksikanlah oleh kalian, saya seorang khalifah sudah berkali-kali memanggil Hakim bin Hizam untuk mengambil bagiannya, tapi dia selalu menolak sampai akhir hayatnya itu. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jadi di dalam Islam itu kita betapa ditekankannya yang namanya bekerja, berusaha, berikhtiar gitu. Dan betapa dilarangnya kita di dalam Islam itu meminta-minta gitu. Pemahaman seperti ini sangat penting untuk kita hari ini, untuk masyarakat kita hari ini. Yang konon katanya semakin hari perekonomian di negeri kita itu semakin memburuk kita. Banyak perusahaan-perusahaan, jangankan perusahaan kecil, yang raksasa pun banyak yang gulung tikar itu ya. Tetapi kita harus ingat bahwa hukum asal dalam Islam yang namanya meminta-minta itu dilarang gitu. Dilarang. Para ulama sepakat bahwa meminta-minta itu hukumnya adalah haram gitu. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahuda ahadukum hablahu fayati bihuzmatin hatabin ala dhuhrihi. Sungguh seseorang mengambil talinya, kemudian tali itu digunakan untuk mengikat kayu bakar, lalu kayu bakar itu dia bawa di atas punggungnya. Fayabi'uha, kemudian dia menjualnya sehingga dia mendapatkan hasil keuntungan. Fayakubullahu biha wajhahu, kemudian Allah menjaga kehormatannya, menjaga marwahnya. Khairun lahu, itu lebih baik bagi dirinya, min ayyus alan nasa u'tuhu aw man'uhu, dibanding orang-orang yang meminta-minta kepada manusia, yang kadang ada yang memberi, kadang ada yang tidak memberi. Jadi berdasarkan hadis tadi, bahwa ketika seseorang itu meminta-minta kepada manusia, sebetulnya dia itu sudah menghilangkan air mukanya gitu, menghilangkan marwahnya gitu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang namanya Qabisah itu. Ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasa. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan. Sesungguhnya meminta-minta itu diharamkan kecuali untuk 3 golongan. Jadi hukum asalnya haram kecuali untuk 3 golongan manusia baru boleh meminta-minta. 1, rajulun tahammala hamlatan fahalat lahul mas'alah
hatta yusibaha summa yumsik, yaitu seseorang yang meminta-minta dalam rangka melunasi hutang orang lain. Seseorang yang meminta-minta dalam rangka untuk membantu kesengsaraan orang lain, itu boleh. Jadi kalau kita nih melihat ada saudara kita, melihat ada tetangga kita, melihat ada teman kita yang memang hidupnya betul-betul berada dalam kesulitan, lalu kita meminta-minta kepada yang lain dengan tujuan hasilnya untuk diberikan kepada saudara kita tadi, itu baru dibolehkan. Tetapi itu pun ada batasnya. Sampai kapan? Sampai hutang-hutangnya terbayar, sampai persoalan saudara kita itu terselesaikan. Begitu hutangnya terbayar, begitu permasalahannya terselesaikan, maka meminta-minta itu harus yumsik. Rasul mengatakan harus dihentikan. Ini seringkali banyak hari ini orang yang meminta-minta itu dijadikan sebagai sebuah profesi gitu. Meminta-minta dengan alasan untuk membangun masjid gitu. Meminta-minta dengan alasan membangun madrasah gitu. Masjidnya geus jadi, madrasahnya geus jadi, anger we minta-minta terus itu. Akhirnya kan jadi sebuah proyek tuh, sebuah profesi itu. Kalau sadar betul dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa keras larangan terhadap umat Islam untuk meminta-minta. Kemudian yang kedua yang boleh meminta-minta itu adalah rajulun asobathu musibah hatta ijtahat malahu fahalat lahul mas'alah hatta qiyama min ais, yaitu seseorang yang ditimpa musibah sampai seluruh hartanya itu habis itu. Maka orang ini dibolehkan untuk meminta-minta. Mungkin ada seseorang yang tertimpa banjir sampai hartanya habis. Ada seseorang yang tertimpa musibah gempa sampai hartanya habis. Maka orang-orang seperti ini baru dibolehkan untuk meminta-minta, tapi itu pun ada batasnya. Sampai kapan? Sampai punya sandaran hidup, sampai dia bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Ketika sudah bangkit dari keterpurukannya, maka meminta-minta itu harus dihentikan, itu tidak diperbolehkan lagi. Kemudian yang ketiga yang boleh meminta-minta itu adalah rajulun asabathu faqatan, yaitu seseorang yang ditimpa kesengsaraan, seseorang yang ditimpa kefakiran, ditimpa kemiskinan, hatta yaqumu salasah min dawil hija, yang mana kesengsaraannya, kemiskinannya itu disaksikan minimal oleh 3 orang yang berakal. Ada 3 orang yang berakal yang memberikan kesaksian bahwa dirinya itu betul-betul orang yang sengsara itu. Ada laporan dari tetangganya, laporan dari sahabatnya, dari teman-temannya bahwa dia itu betul-betul orang yang sengsara. Nah, orang seperti itu boleh itu untuk meminta-minta. Sampai kapan? Hatta qiyama min ais, sampai dia pun keluar dari kesengsaraannya. Di penghujung nasihatnya Rasulullah mengatakan, ya qabisa pamasiwa hunna minal mas'alah suhtan. Selain 3 golongan tadi, siapa saja, Bu? 1, orang yang meminta-minta dalam rangka membayarkan hutang saudaranya. Yang kedua, orang yang meminta-minta karena dia mendapatkan musibah kemudian hartanya habis. Yang ketiga, orang yang memang
dia itu diuji dengan kesengsaraan. Betul-betul dia itu sengsara. Selain yang 3 tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diharamkan meminta-minta. Wa yaqulaha sahibaha suhtan, dan sahabatnya memakan hasil daripada meminta-minta itu pun haram itu, Bu. Jadi kalau kita tahu, Bu, umpamanya ada tetangga kita pekerjaannya meminta-minta padahal dia itu mampu, maka kita dilarang untuk memakan hasil meminta-mintanya itu. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, akan tetapi tentu kita perlu bijak juga dalam menyikapi persoalan ini. Kenapa? Karena bagaimanapun secara fakta dalam kehidupan ini tadi ada orang yang paling tidak ditakdirkan oleh Allah itu belum beruntung gitu. Mungkin dia lahir dalam kondisi secara ekonomi itu memprihatinkan. Nah, bagaimana orang-orang seperti ini, khususnya as-sa'il ya, mereka itu tidak mesti meminta kepada kita gitu. Maka di sini tentu kita yang harus mengerti akan kondisi mereka, akan keadaan mereka. Alhamdulillah nih di masjid kita Al-Muhajirin ada program peduli umat itu. Ini dalam rangka memperhatikan saudara-saudara kita yang mungkin belum beruntung gitu. Bagaimana mereka itu supaya tidak harus meminta, kita orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah itu mampu, yang harus mengerti akan kondisi mereka. Jadi cek bahasa kasar nama teu kudu dipenta atau orang nawe nu ngarti nu boga merek gitu ta. Sehingga orang yang kurang mampu itu tidak mesti meminta gitu ta. Karena bagaimanapun ada di antara orang-orang yang kurang mampu itu, mereka itu al-mahrum, orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga wibawanya, menjaga harga dirinya, sehingga mereka tidak berani untuk meminta-minta. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Maka oleh karena itu tentu untuk menghindari diri ya, minimal keluarga kita terhindar dari meminta-minta itu kan perlu ada manajemen itu ya. Bagaimana sedini mungkin kita itu menanamkan kepada anak-anak kita itu untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri, Bu. Dan jangan disamakan, Bu, anak-anak kita hari ini dengan dulu baheula bapak jeung ibu keur budak entong disarwakeun. Kan disebutnya generasi ayeuna mah generasi naon cenah eta teh? Generasi strawberry. Strawberry itu kan, Bu, indah luarnya ya, indah kan, indah luarnya itu. Tetapi dalamnya itu kropos itu teh. Karena mungkin ya anak-anak hari ini itu banyak dimanjakan, Bu ya. Beda dengan kita baheula geuning. Salah saeutik dipolototan gitu nya. Hayang ieu can ceurik 7 poe 7 peuting mah can pangmeulikeun baheula mah urang kan kitu. Dahar beda jeung budak ayeuna mah nu ngaranna dahar teh hararese, Bu. Berarti kan itu harus dibimbing oleh kita, dituntun oleh kita. Bagaimana sedini mungkin anak-anak kita itu ditanamkan satu untuk menjadi orang yang giat bekerja, dilatihlah sedikit-sedikit, Bu. Bagaimana anak-anak kita itu menjadi orang yang bertanggung jawab, bagaimana anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang suka memberi gitu. Dulu mah itu kalau sama orang tua, ketika kita mau diberi sama paman kita, itu orang tuanya itu suka menolak kita. Asep, Neng, tekeng, baheula sok kitu tah. Ayeuna mah beda deui, tuh minta duit ka mamang maneh cenah kita. Kan kitu ayeuna mah. Mumpung aya papanggih cantik minta duit. Dulu mah ketika mau diberi itu, orang tuanya itu melarang gitu. Tekeng gitu cenah kita.
Baru kalau pamannya itu memaksa diterima. Kalau dulu kan begitu. Nah itu sebetulnya adalah dalam rangka untuk menanamkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, makanya menurut seorang ulama yang bernama Wahbah Zuhaili, hukum asal nih yang namanya zakat itu adalah kotoran orang-orang kaya itu, Bu. Makanya itu dalam hadis terkait dengan zakat fitrah, apa tujuan disyariatkannya zakat itu? Dua kan, Bu. Satu, tuhrotan lisoimin. Zakat fitrah itu untuk membersihkan kotoran orang-orang yang saum. Barangkali ketika saum itu telinga kita tidak dijaga, mata kita tidak dijaga, mulut kita tidak dijaga, sehingga pahala ibadah saum kita itu tidak bagus. Maka untuk menutupi kekurangannya itu kita diperintahkan zakat fitrah. Jadi posisi zakat fitrah itu ibarat sholat sunat rawatib untuk sholat wajib, Bu. Mungkin sholat wajib kita kurang bagus, maka disempurnakan dengan sholat sunnah. Zakat fitrah itu ibarat saum sebelum Ramadan dan saum 6 hari setelah Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Itu fungsinya untuk menambal. Jadi satu, zakat itu adalah tuhratan lis-shaimin, yang kedua tu'matan lil masakin. Makanya para ulama menyimpulkan bahwa zakat itu adalah kotoran orang-orang kaya, sehingga Rasulullah SAW dan keluarganya itu tidak boleh menerima zakat. Orang baru boleh menerima zakat itu kalau dia itu betul-betul tadi yang dalam Al-Quran dikatakan 8 asnaf itu. Ada yang hafal, Bu? Siapa 8 asnaf itu? 8 asnaf yang boleh menerima zakat. 1, fakir. 2, miskin. Yang ketiga, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keempat, amilin. Kalau dia posisinya sebagai amilin, penerima zakat, sekalipun orang kaya boleh, karena itu mah upah dari menerima zakat. Kemudian yang kelima, gorimin, orang yang terlilit hutang, tapi hutangnya lain karena judi online lain, Bu. Yang keenam adalah orang yang ibnu sabil. Yang ketujuh fisabilillah. Dan yang kedelapan adalah hamba sahaya. Nah, 8 asnaf tadi itulah yang diperbolehkan untuk menerima zakat tuh. Nah, selain yang 8 asnaf itu tidak dibolehkan itu. Maka oleh karena itu ini sesuatu yang mesti dipikirkan, bagaimana strategi ke depan gitu ya, agar generasi kita ke depan itu menjadi orang-orang yang muzaki ya, yang senantiasa bisa berzakat, bukan posisinya sebagai mustahik. Dan ini adalah PR besar untuk kita sebagai orang tua, untuk melahirkan generasi-generasi yang mapan tentunya, Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil adim faliqal habi wan nawa wa munzilat taurati wal inzil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai wa anta akhidum binasiyati. Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'un wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un wa antal dhahir falaisa fawqaka syai'un wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Ikdi anna dain, ikdi anna dain, ikdi anna dain. Bebaskanlah kami ya Allah dari hutang-hutang yang menjerat. Wa aghnina minal faqri, wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah, bebaskanlah kami dari kepakiran-kepakiran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun, menyukai orang-orang yang memohon ampun, maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.